guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Aduh ya, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, wow, temanya adalah meski tak saling bicara, diam-diam orang ini merencanakan sesuatu padamu. Nah ya, jadi meskipun tuh ya kamu sama dia cuek-cuekan, tapi ternyata diam-diam dia punya rencana sesuatu untuk kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan melihat secara detail mulai dari dia siapa ya, seseorang yang berdiling dengan kamu, apa rencana dia kepada kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian ya guys yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, langsung aja silahkan ya, cek aja link WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi aku cari signifikatornya dulu ya. Saya akan coba lihat siapakah dia seseorang yang saling tidak bicara dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Aduh, ya, aku juga penasaran pengen tahu siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Oke, tuh kelihatan ya. Dari energinya, aku tuh merasa ya, kamu dan dia saat ini sedang bermasalah, ya, sedang ada pertengkaran, ya, sedang ada konflik batin yang belum terselesaikan karena sikap egoisnya yang terlalu mendominasi di dalam hubungan ini, sehingga membuat diri kamu makin kesini makin gak nyaman sama dia. Ya iyalah. Ya, karena tujuan kita apa ya, cari seseorang yang bisa saling ngerti, seseorang yang bisa membahagiakan kamu, tapi pada kenyataannya kagak gitu ya. Ini kadal gitu ya, dia sering banget nyiksa mental kamu ya dengan sikap ego dia yang tidak bisa dikalahkan, sedangkan kamu tuh nggak punya hak gitu ya, kayak nggak punya kesempatan untuk menyuarakan unek-unek kekesalan kamu ke dia. Kenapa? Karena kamu paham gitu, pasti ini akan memicu terjadinya keributan baru. Daripada hal itu terjadi, lebih baik diam aja sembari ngelus dada, barangkali gitu ya, ini orang tuh bisa sadar dengan sendirinya. Ternyata ya, makin dia didiemin gitu ya, makin dia dibiarkan ya, dia ini justru malah semakin bertindak sesuka hati dia tanpa melihat bagaimana terlukanya perasaan kamu. Nah makanya akhirnya ya, diri kamu tuh ambil sikap diam gitu ya, ambil sikap cuek, menjaga jarak dengan dia agar orang ini mau ya mengintrospeksi diri kesalahannya. Karena selama ini mungkin saja gitu ya, ini orang tuh selalu menganggap bahwa diri dia ini yang paling benar gitu ya, dan diri kamu tuh suka disalah-salahkan sama dia. Padahal hello, nggak berkacakah kamu ya? Apakah kaca itu mahal? Apakah selama ini kamu sudah menjadi yang paling perfect ya dalam hidupku? Apakah selama ini sudah cukup kamu membahagiakanku? Nah ya, pada kenyataannya kan tidak, justru malah mental kamu diuji habis-habisan oleh sikap egoisnya yang sepertinya terlalu dominan. Dan jujur aja sih gitu ya, hubungan kamu tuh sangat susah untuk diselamatkan karena dia sendiri tidak ada niat untuk menyelamatkan hubungannya. Karena yang saya rasakan, dia makin kesini tuh makin lepas tangan. Segala beban yang terjadi di dalam hubungan ini diserahkan ke kamu, sedangkan orang ini terlalu asik dengan ego dan dunianya. Nah makanya kenapa di sini kamu tuh jadi tersiksa banget ya, makan sushi pun gitu ya. Rasanya tuh kayak makan lemper gitu ya. Terus kita tuh makan salad tuh jadinya kayak makan pecel gitu. Kenapa? Ya udah, jadi kayak apa ya, sama aja yang kamu rasakan, kayak nggak ada istimewanya karena mental kamu diuji habis-habisan menghadapi tingkah dia yang selalu bertindak sesuka hatinya. Dan ini orang juga nggak ada inisiatifnya ya, makin kamu diam makin dia juga bersikap diam. Nah itu yang terkadang tuh bikin kamu tuh ngerasa greget ya.
Karena kayak ini orang tuh nggak ada inisiatifnya. Karena ya seandainya dia aja benar gitu ya, ya pasti kamu nggak bakal uring-uringan seperti ini gitu. Karena dia nggak ada tindakan, ya udah gitu. Kamu tuh makin membiarkan dia agar orang ini tergerak gitu ya. Dan ternyata saya merasa ya bahwa diam-diam ya dia melihat ya melihat kamu dari kejauhan gitu ya, karena ada sesuatu hal yang sudah dia rencanakan dalam waktu dekat. Ya udah, nggak usah kaget, pasti nih orang tuh bakal drama-drama lagi untuk ngedapetin kepercayaan kamu. Pasti dia bakal nangis-nangis lagi, mohon ampun ke kamu, sok-sok nyesel ya gitu ya. Untuk apa? Mendapatkan simpati dari dirimu gitu ya. Jadi jangan kejebak lagi nanti yang aku takutkan diri kamu kena modus luluh lagi, alhasil nggak berubah-ubah, ya udah tetap gitu ya, dia kembali ke settingan awal. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang lagi tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Kita lihat dulu. Ya, aku tuh ngelihat ya, diri kamu tuh sebenarnya sudah capek lelah ya, karena perasaan kamu ditarik ulur terus sama seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Sebenarnya kamu iri ya melihat pasangan yang lain sudah berbahagia, sedangkan hubungan kamu masih stuck, jalan di tempat, tidak ada perubahan ataupun perkembangan, karena dia sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Padahal hakikat di dalam sebuah hubungan ya, apapun yang terjadi harus sama-sama dihadapi bersama. Tapi ini orang agak lain, dia datang ya di saat dia susah, dia pergi di saat dia senang. Nah, artinya apa? Di saat dia membutuhkan kamu ya, dia rayu-rayu kamu lah ya, kamu dibujuk-bujuk lah, dikatain cantik, ganteng, permaisuri, pangeran, pret, kutu kupret. Kenapa ya? Karena dia orangnya perayu. Dia datang di saat ada maunya, dan dia pergi di saat dia sudah mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan dari kamu. Dibilang stres berat gitu, karena tujuan kamu mengenal dia itu ternyata salah. Awalnya kamu kira orang ini bisa menjaga komitmen, tapi pada kenyataannya awur-awuran. Bukan komitmen yang kamu dapatkan, melainkan hubungan yang kagak jelas. Jadi membuat diri kamu tuh terkadang rasa serba salah gitu ya. Pengen berkenalan dengan orang baru, tapi kamu masih ada ikatan dengan dia, dipertahankan tapi rasanya menyakitkan. Nah, jadi kamu bingung sendiri mau kamu tuh apa sih gitu. Karena aku nggak mau ya kalau kamu perlakukan nggak jelas kayak gini. Lebih baik kasih kepastian, meskipun menyakitkan, setidaknya sakit di awal tapi lega kemudian. Daripada digantung kayak gini, muter-muter gak jelas, dilepas kagak, dipertahankan iya gitu. Tapi mental kesabaran kamu diuji habis-habisan. Bahkan yang saya rasakan tuh sering ya kamu tuh menangis gitu, meneteskan air mata, merenung gitu ya, terutama ketika berdebat sama dia gitu ya. Aku tuh hadir gitu ya dalam kehidupan kamu, tujuannya agar diri kamu tuh bisa membahagiakan aku. Tapi kenapa ya kamu tuh selalu menganggap diriku sebagai musuh gitu ya, karena dia selalu denial terus gitu ya. Kamu ngomong kayak gini disalahin terus, kamu bertindak seperti ini dijelek-jelekin terus. Udah, intinya tuh nggak ada benernya di mata dia. Napas pun aja salah ya di mata orang yang kagak bener gitu. Dan di sini aku tahu ya bahwa kamu tuh termasuk korban ya dari harapan palsu yang pernah dia janjikan ke kamu. Karena yang membuat kamu suka sama dia adalah janji dia yang seolah-olah begitu meyakinkan. Kenapa? Ya mungkin kamu pernah tuh ya dijanjikan pernikahan, keseriusan, dijanjiin komitmen, pret. Kutu kupret apa tuh ya? Yang ada nih gue nangis-nangis gitu ya. Nih yang ada berat badan gue turun drastis gitu ya. Nih yang ada gitu ya, tensi gue naik gara-gara memikirkan tingkah kelakuan kamu. Dan saat ini kamu tuh sebenarnya pengen menyerah ya, tapi kamu nggak tahu cara mengakhiri ini dimulai dari mana. Karena percuma juga gitu ya, seandainya kamu melepaskan dia, pasti orang ini akan bujuk-bujuk kamu lagi, rayu-rayu lagi gitu. Makanya di sini kamu terjebak dalam situasi yang bingung.
Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Tuh. Kalau dilihat dari energinya ya, kamu tuh saat ini sedang ngerasa kesepian karena sering banget ya orang ini lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang kamu yang sejatinya pasangannya. Is okay lah kamu validasi dan kamu akui bahwa dia adalah sosok pekerja keras. Tapi setidaknya ya setangguh-tangguhnya kamu, seulet-uletnya kamu ya, tapi kamu tuh harus ada inisiatif untuk memperhatikanku. Ya bisa dibilang tuh kamu tahu ya seperti apa aktivitasnya dia, cuman ya ini orang tuh kebangetan banget gitu ya. Kamu tuh sudah mati-matian, capek-capean gitu ya menunggu kabar dari dia, tetapi orang ini justru malah seolah-olah menyepelekan kamu, tidak menghargai kehadiran kamu sebagai pasangan karena lebih mementingkan pekerjaan dia dan menomorduakan kamu. Is okay lah, sebenarnya kamu tuh dinomorduakan juga nggak masalah karena bagaimanapun juga pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang paling utama. Tapi yang bikin kamu ngerasa kesel karena ketika orang ini gitu ya terlalu fokus dengan pekerjaannya, dia seolah-olah tuh lupa sama kamu gitu ya. Dan ketika kamu menuntut keadilan dari dia, ya dia selalu cari ribut ya. Kayak cari gara-gara gitu. Padahal kamu tuh ingin segera menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan ini. Tapi ternyata apa? Dia selalu ngeyel. Ya, dia selalu ngeyel lah gitu ya. Gak bisa dengerin kata-kata kamu. Justru malah seolah-olah tuh kayak nantangin kamu untuk ngajak ribut gitu loh. Padahal kamu udah capek gitu ya. Perang terus ya. Kayak perang Irak sama Israel gitu. Udah capek hidup kamu gitu ya. Mengalami luka batin yang dia tinggalkan gitu ya, akibat ya dia yang terlalu fokus sama pekerjaannya gitu. Dan di sini sampai sempat ya pernah di antara kamu tuh berpikir pengen selingkuh. Kenapa? Ya jangan salahin gue dong kalau gue selingkuh. Kamu aja nggak bisa jadi pasangan yang benar ya. Kamu aja nggak bisa memperhatikan aku. Aku tuh punya pacar tapi rasanya kayak jomblo karena jarang sekali gitu ya diprioritaskan, diperhatikan sama seseorang yang aku cintai. Nah sampai sempat tuh ya. Pernah juga beberapa di antara kamu tuh sampai mikir berselingkuh gitu ya. Apa gue selingkuh aja ya. Ini orang tuh kayaknya nggak bisa terlalu diharapin deh gitu ya. Makin kesini dia makin menyibukkan diri dengan aktivitas dia. Apa gue selingkuh aja ya. Sampai pernah tuh ya ada pikiran seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Aduh, kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Tuh ya. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang nyesel ya, tersiksa mental batinnya karena kamu abaikan begitu saja. Kenapa? Ya kamu mengabaikan dia bukan tanpa alasan ya. Kamu bersikap cuek karena tindakan yang dia lakukan sudah keterlaluan, kelewat batas karena terlalu membohongimu dan memanfaatkan kelebihanmu. Gitu. Awalnya kamu mengira ya bahwa dia adalah seseorang yang sangat baik karena emang jika dilihat dari covernya ya dia tuh kayak orang yang baik, nggak neko-neko, dia pun juga kelihatan soft spoken gitu ya. Mungkin dia juga kayak punya tata krama, sopan santun, dia dulu juga perhatian, penyayang terhadap diri kamu. Tapi nggak tahu kenapa separuh perjalanan cinta kamu ya, hubungan kamu tuh diuji habis-habisan. Bukan karena kamu yang bertingkah, melainkan dia sendiri yang bertindak kelewat batas gitu. Sedangkan basically kamu tuh tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran. Artinya apa? Ya udah senakal-nakalnya kamu ya, kalau kamu bisa bersikap jujur sama aku, is okay lah. Aku akan memaafkan dirimu. Tapi begitu pula sebaliknya. Seperfect-perfectnya kamu, jika kamu suka bertindak kelewat batas, apalagi berbohong, gak jujur sama aku, ya maaf aja gitu. Karena jujur ya, gue udah gedek banget. Gue udah benci banget gitu ya
sama seseorang yang nggak transparan gitu. Sedangkan ternyata yang membuat kamu merasa kecewa selama dia menjalin hubungan dengan kamu, akhirnya kamu tahu bahwa banyak sekali kebohongan yang dia lakukan untuk menutupi kesalahannya. Nah ya, baru tuh akhirnya kamu benar-benar merasa nyesel. Baru tuh akhirnya kayak kamu tuh benar-benar merasa dijebak gitu ya. Dijebak sama kepolosannya ya, ternyata dia player ya, kelihatan polos gitu ya, tapi ternyata wow ya, justru malah hal itu tuh polos-polos menghanyutkan ya, kayak bagaikan sungai gitu. Dan saat ini dia tersiksa banget ya, karena sebenarnya dia ingin bicara, nggak tahu bicara apa. Bicarain masalah cicilan, atau mungkin bicarain ya karena dia butuh duit ke kamu. Enggak ya, bercanda. Mungkin aku tahu ya bahwa dia tuh kayak menginginkan sesuatu ya, kayak mungkin kata maafmu ya, atau mungkin dia menginginkan agar kamu tuh bisa hadir lagi di dalam hidupnya dia. Jujur ya, karena selama dia tidak bersama kamu, kamu pun bisa merasakan energi bagaimana berantakan hidupnya dia saat ini gitu ya. Dan di sini yang aku lihat ya, bahwa dia ini seolah ingin menarik kamu kembali ke dalam hidupnya dia. Jadi tergantung kamu ya, mau masuk lagi nggak ke dalam hidupnya dia gitu, sudah siap nggak gitu ya, dalam artian tuh memaafkan segala kesalahannya. Karena ya bisa dibilang dia gagal move banget ya, kayak gagal move on gitu ya. Dia sedih merenung, aduh sedih merenung lagi. Kita cek lagi di sini ya guys, kita lihat siapakah dia, seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Kita cek dulu siapakah dia, seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Siapakah dia, seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Tuh. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya sangat kamu cintai. Ya. Dan di sini saya merasa ya bahwa kamu dan dia pun juga sepertinya masih terikat. Meskipun nggak ada komunikasi, tapi kamu sama dia masih terikat dalam sebuah hubungan. Gitu ya. Bisa dibilang hubungan kalian tuh jelas gitu ya. Cuman tidak berprogres, tidak terarah. Kenapa? Ya karena nggak tahu kenapa ya. Kayak orang ini tuh makin kesini kayak nggak bisa dipegang gitu. Kayak tidak meyakinkan. Tidak menunjukkan tanda-tanda adanya keseriusan terhadap diri kamu. Sedangkan kamu sudah terlanjur berharap penuh sama dia. Gitu ya. Emang di awal orang ini tuh bisa ngasih warna baru dalam kehidupan kamu. Tapi yang membuat kamu tuh merasa menyesal gitu. Kenapa saat ini kamu berubah menjadi orang lain, bukan seseorang yang aku cintai dulu gitu. Karena yang aku rasakan gitu ya, kamu cinta dia karena dia ini apa adanya. Dia memperhatikan kamu ya. Dia selalu bahasanya tuh kayak mungkin memanjakan kamu. Dan diantara dia pun juga orang yang menurut aku tuh selalu peduli terhadap situasi kamu. Entah kamu seneng kayak, entah kamu sedih kayak, entah hidup kamu berantakan. Ya dia ini kayak selalu mengusahakan yang terbaik buat dirimu. Tetapi saat ini kamu merasa ada yang hilang dari dia. Kenapa kamu berubah ya, tidak menjadi pribadi seperti yang dulu. Justru malah di sini yang terlihat ya, orang ini tuh sering banget ya mengomentari kamu ya. Dia sadar gitu ya bahwa kamu dan dia ini punya perbedaan sifat dan karakter, tapi dia nggak ada usaha untuk berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah makanya kenapa kelihatan gitu, meskipun kamu saat ini terikat dalam sebuah hubungan, tapi di dalam hubungan ini kamu dan dia bagaikan air dan minyak, susah menyatu. Karena dikit-dikit diperdebatkan, dikit-dikit ada perbedaan pendapat, dikit-dikit kamu disalahkan gitu ya, dikit-dikit mungkin dia suka melemparkan kesalahan kepada dirimu gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak punya kesempatan untuk bernapas. Karena kayak selalu disiksa terus, ditekan terus sama dia gitu. Terus aku juga ngelihat gitu, makin kesini dia makin gak realistis ya. Artinya tuh apa? Ya dia terlalu banyak menghalu ya. Menghalukan keindahan bersama kamu, tapi dia sendiri tidak ada tindakan. Ya udah, jadi halu tuh hanya jadi halusinasi aja gitu. Karena kamu sendiri gak ada usahanya, gak ada keinginan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu.
Nah, gitu ya. Terus di sini tuh aku melihat ya bahwa sampai detik ini sebenarnya rasa cinta kamu ke dia belum berkurang. Tapi ada beberapa sikap dia yang membuat diri kamu tuh merasa ragu untuk melangkah lebih jauh lagi sama dia. Gitu. Karena ini berbicara hidup, berbicara masa depan, ya, kamu tidak ingin mengalami adanya suatu kegagalan, gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Kita cek dulu ya. Tuh ya. Aku tuh lihat ya, di sini ada seseorang yang sebenarnya merasa sedih. Ya, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini belum cukup siap membahagiakan kamu. Ya, justru malah kayak orang ini tuh merasa bahwa diri dia nggak berguna gitu. Karena kayak ya dia mencintai kamu hanya bermodalkan cinta. Dan dia masih belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Belum bisa membahagiakan kamu sepenuhnya gitu. Tidak bisa membahagiakan kamu ya seperti hubungan pada orang-orang lain. Sehingga kayak membuat orang ini tuh merasa nggak layak gitu ya bersanding dengan kamu. Kayak seolah-olah tuh kamu tuh bisa dapat loh ya orang yang lebih daripada aku, tapi kenapa kamu harus memilihku? Nah ya, jadi diam-diam tuh dia merenung ya, dan di dalam perenungannya seolah-olah nasib dia saat ini tuh sebagai motivasi agar dirinya ke depannya itu bisa bekerja lebih keras lagi. Untuk apa? Ya karena ada tanggung jawab yang ingin dia realisasikan bersama kamu gitu. Emang jujur gitu ya, orang ini tuh nggak pernah menjanji-janjikan sesuatu kepada kamu. Tapi dia sangat bertanggung jawab gitu ya, dan dia sangat tahu apa kemauan kamu. Nah, jadi tanpa kamu berbicara, dia tuh sebenarnya tahu apa isi hati kamu. Karena ya bisa dibilang kamu kenal sama dia ini nggak sehari 2 hari gitu ya. Mungkin sudah mengenal dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Dan di sini tuh aku ngelihat ya, sepak terjal di dalam hubungan kamu tuh cukup berat banget gitu ya. Mulai kamu atau dia mungkin dihadapkan sama pihak ketiga yang ingin menghancurkan hubungan kalian. Tetapi karena energi kalian sangat kuat gitu ya, sehingga meskipun ada sepak terjal di dalam hubungan ini, kamu dan dia bisa melewati dan pada akhirnya bertahan sampai di titik ini. Artinya bertahan di titik ini tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Jadi kayak ya bisa dibilang bagus gitu ya usaha kamu sama dia gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, langkah kamu sama dia ini masih sangat panjang, tetapi akan sangat ringan apabila kalian berdua sama-sama mau berusaha ya mewujudkan apa yang selama ini menjadi harapan dan keinginan kalian. Seperti itu. Dan di sini ya, makanya terkadang tuh dia suka bengong ya. Makanya terkadang di sini dia suka bersikap dingin, bukan karena dia nggak cinta, melainkan dia merasa bersalah aja gitu ya, karena sudah apa ya, dalam artian tuh memiliki kamu, tapi di satu sisi dia nggak bisa membahagiakan kamu seperti hubungan pada orang-orang lain gitu ya. Tapi dia sangat bersyukur banget gitu ya, dia berterima kasih gitu ya, meskipun dia belum bisa memberikan banyak kebahagiaan kepada kamu, tapi kamu mau ya menerima dia padanya. Nah, itu yang membuat dia tuh ngerasa seneng, bahagia banget ya sama kamu. Kita cek lagi ya guys di sini. Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang tak saling bicara dengan kamu? Five of One ya, Five of One. Kalau dilihat ya, sebenarnya kamu dan dia mungkin saat ini sedang berada di fase putus ya. Putus gitu, putus sama dia, putus cara komunikasi, putus hubungannya gitu. Dan kamu tuh penasaran, ingin tahu apa yang telah dia lakukan di saat kalian sedang berjarak.
Dan kamu sama dia ini emang ya, jika dilihat flashback ke belakang, hubungan kamu suka timbul tenggelam gitu ya. Hubungan kalian tuh suka putus nyambung gak jelas gitu. Kenapa? Karena menurut aku ya, kamu tuh berdealing dengan seseorang yang sepertinya childish. Berdealing sama seseorang yang gak bisa tidak bisa mendewasakan diri. Nah ya, meskipun usia dia bangkotan ya, meskipun usia dia ini bisa dibilang ya nggak muda lagi gitu, tapi nggak tahu kenapa cara berpikir dia ini kayak masih remaja gitu ya, kayak masih suka mungkin chatting sana sini, mungkin masih suka kibal-kibul gitu ya, mungkin di antara dia ini masih suka sok drama inilah, drama itu, sok mendramatisir lah ketika terjadi sesuatu, dan ini tuh kayak bener-bener mencerminkan sosok nggak dewasa. Padahal ekspektasi kamu ya, karena di sini yang saya rasakan kamu dan dia ada perbedaan usia ya. Kamu cari seseorang yang usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu tuh ya karena kedewasaannya gitu. Karena kamu pengen belajar, nggak taunya apa ya, bukannya dewasa, justru malah ya rasanya kamu jalin hubungan sama dia ini kayak bagaikan menjalin hubungan sama anak PAUD sama anak TK yang dituntut untuk ngomong dia, dituntut untuk ngertiin dia, selalu apa ya, dalam artian memanjakan dia, sedangkan kamu nggak pernah disentuh, nggak pernah disayang, diabaikan terus sama dia gitu. Makanya kenapa kamu sama dia sering banget putus nyambung nggak jelas, karena dia kurang bisa menyikapi adanya suatu masalah. Karena cara menyikapi dia ini childish banget gitu ya, cara nyikapi dia nggak dewasa gitu, tidak dewasa banget. Terus dan di sini ya, aku tuh paham ya bahwa orang ini tuh sangat jatuh cinta sama kamu. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah sehingga membuat hubungan ini tidak terkendalikan. Dan apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan? Masih bisa. Asalkan apa? Dia ada kemauan. Karena kalau mengandalkan kamu aja yang mau, ya udah hubungan ini nasibnya bakal seperti ini terus gitu. Karena hubungan tidak akan berubah jika dia sendiri tidak ada niatan untuk merubahnya. Seperti itu. Dan di sini kita cek ya, kita cek dulu siapakah dia, seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, saya merasa kamu mengenal dia benar-benar orang ini berada di titik nol. Ya, dalam artian ya mungkin orang ini tuh masih belum apa ya, masih belum mapan, mungkin kerja dia pun masih serabutan gitu, dan kamu tuh benar-benar menemani dia dari nol gitu ya. Tetapi ya yang aku rasakan semenjak orang ini berubah gitu ya, mungkin maksudnya penghasilannya dia lebih gede ketimbang dulu, mungkin saat ini posisi jabatan dia jauh lebih baik gitu, kayak kamu tuh sering banget ya, hidup kamu tuh merasa kosong gitu, kayak kamu punya raganya tapi tidak mempunyai hatinya. Nah gimana tuh gambarannya? Jadi kayak ya aku jadian sama kamu tapi aku tidak merasakan nyawa di dalam hubungan ini gitu. Karena apa gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya, kayak makin kesini tuh makin ada yang beda gitu. Dulu kamu tuh selalu ya kemana-mana tuh kita selalu bareng terus gitu, tapi makin kesini ya diri kamu tuh makin menyibukkan diri dengan segudang alasan kamu. Sedangkan diri kamu tuh, firasat kamu kuat gitu bahwa realitanya nggak seperti itu. Karena sesibuk-sibuknya dia, tentunya orang ini tuh masih punya waktu luang untuk sekedar memperhatikan kamu. Tapi pada kenyataannya hal itu tidak dia lakukan, justru malah orang ini mengabaikan kamu. Dia lebih mementingkan orang lain ketimbang memprioritaskan kamu. Sehingga jujur aja ya, kadang diri kamu tuh ngerasa sedih gitu ya di posisi kamu gitu. Karena di posisi kamu ini emang bukanlah posisi yang mudah gitu ya. Ditambah kayak orang ini sifatnya seperti itu gitu, ditambah kamu sudah menemani perjuangan dia mulai dari nol gitu ya, ditambah lagi gitu ya, ya mungkin kamu tuh sudah ada ikatan, mungkin ikatan tali pertunangan atau mungkin pernikahan sama dia, sedangkan ya situasi hubungan ini tuh kayak sudah berada di ujung tanduk gitu ya. Terus kalau dilihat dari energinya ya, emang orang ini tuh kayak lebih mudah ya menyepelekan kamu semenjak mungkin saat ini hidup dia berubah gitu. Jadi kayak cara pandang dia ke kamu tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu mungkin kayak kamu
dinomorsatukan ya. Mungkin dulu kamu kalau cewek gitu diratukan sama dia, kalau cowok dirajakan gitu. Tapi saat ini tuh kayak secara pandang dia ke kamu tuh kayak beda gitu ya. Mungkin kayak, ih lo ini apa sih nyuruh aku ini, nyuruh aku itu, gue babul lo gitu ya. Atau mungkin kamu kayak gini kayak gitu ya, aku disuruh-suruh gitu ya, nggak pernah disentuh. Disuruh-suruh terus gitu. Sebenarnya apa sih, apakah diri aku ini masih kau anggap pasanganmu, atau jangan-jangan ya kau hanya menganggap aku sebagai benalu di dalam hidupmu. Nah itu yang terkadang tuh bikin kamu tuh kayak ngerasa jedak-jeduk ya. Terus bottom decknya kita lihat ya, siapakah dia, seseorang yang tak saling bicara dengan kamu. Tuh, aku paham sih bahwa saat ini diri kamu tuh jauh merasa bebas, merasa lega karena diri kamu tuh baru saja melepaskan seseorang yang selama ini membawa dampak toksik di dalam hidup kamu. Gitu ya. Karena di sini yang saya rasakan, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, kamu tuh menahan luka, menahan kepahitan ya, akibat kelakuan dia. Dan pada akhirnya ya, yang semula awalnya kamu merasa ragu untuk melepaskan dia, akhirnya kamu merasa yakin karena kamu melihat ya dengan mata kepala kamu sendiri bahwa ternyata orang ini tidak layak untuk kamu perjuangkan. Kenapa? Ya karena dia telah memanfaatkan kebaikan kamu. Ya, ternyata orang ini tuh menghadirkan pihak lain di dalam hubungan ini. Ya, terus aku juga melihat di antara dia ini mungkin apa ya? Dia kayak memperalat diri kamu. Nah, makanya kenapa gitu? Kamu disuruh-suruh terus sama dia gitu, disuruh gini nurut, disuruh gitu tuh nurut gitu. Padahal hati ya dan pikiran dia nggak sinkron. Mungkin ya dia sok tulus di depan kamu, padahal aslinya di belakang kamu ya dia cuma modus gitu ya. Dia cuma merayu-rayu diri kamu aja gitu. Oke, dan di sini kita akan lihat ya. Saya akan coba lihat di sini apa yang telah dia rencanakan diam-diam. Saya akan coba lihat dulu apa yang telah dia rencanakan diam-diam. Apa yang telah dia rencanakan diam-diam? Apakah yang telah dia rencanakan diam-diam saat ini ke kamu? Oke. Saya merasa ada seseorang yang punya niat ingin mendapatkan hati kamu lagi setelah dia menyakiti kamu oleh tindakan yang sejatinya nggak bisa kamu maafkan. Kenapa? Ya karena kamu tuh tipikal orang yang bisa dibilang tuh nggak bisa dinegosiasi untuk urusan ketidakjujuran apalagi perselingkuhan. Ya, sedangkan orang ini masih membutuhkan kamu. Ya, terutama mungkin ada juga ya di antara kamu yang mungkin udah berstatus gitu ya, kayak mungkin kamu janda, mungkin kamu duda. Nah dia nggak langsung mendekati kamu, tapi dia mendekati anak-anak kamu dulu untuk mendapatkan ibunya atau ayahnya. Nah itu ya, karena dia tahu gitu kamu tuh nggak bakal memaafkan aku. Nah makanya cara satu-satunya dia mendekati anakmu untuk mendapatkan hatimu. Nah ya, makanya di sini akhirnya terbongkar sudah ya. Terus ada juga ya seseorang yang pengen balikin sesuatu ya. Mungkin dia ingin melunasi hutang dia, amin. Ke kamu karena selama pacaran dengan kamu tuh dia utang-utang terus gitu. Tapi nggak dilunas-lunasin sampai terakumulasi akhirnya putus gitu. Tapi karena dia masih cinta sama kamu gitu, akhirnya dia punya niatan untuk melunasi hutang dia kepada kamu. Waduh, bukan lagi. Kita cek lagi di sini ya, apa yang dia rencanakan ke kamu? Apakah yang diam-diam dia rencanakan ke kamu? Apakah yang diam-diam dia rencanakan ke kamu? Oke, wow, cari validasi. Ngeri. Jadi di sini ada seseorang yang kayak apa ya? Bisa dibilang tuh dia cari validasi. Gitu ya. Dia kayak diam-diam pengen samperin kamu
karena dia pengen cari validasi gitu, pengen kamu akui gitu, pengen kamu maafkan, pengen disayang, pengen dicintai gitu. Padahal tingkat dia nauzubillah gitu ya. Jadi ini ada gitu ya, diam-diam tuh seseorang yang ya mencari validasi. Aku pengen tunjukkan ke kamu gitu, aku tuh saat ini sudah berubah dan aku butuh validasi atau penilaian darimu gitu. Karena mungkin gitu ya, pada saat flashback ke belakang kamu nggak memaafkan aku karena jujur gitu ya, mungkin aku tuh terlalu nyakitin kamu. Tapi saat ini aku sudah berusaha berubah menjadi versi terbaikku dan aku pengen cari validasi dari kamu gitu ya. Apa yang kurang dari aku? Mungkin aku lebih cakep, cantik, ganteng, aduh ya. Jadi kayak gitu, kayak pengen cari penilaian, pengen cari validasi gitu. Dan di sini aku lihat gitu ya, diam-diam tuh yang dia rencanakan ya, dia pengen lebih mengenal kamu. Karena jujur aja mungkin pada saat flashback ke belakang, orang ini tuh hanya mengenali kamu dari sisi permukaan kamu. Nah makanya kamu sama dia ini bagikan Tom and Jerry berantem terus gitu, karena dia hanya mengetahui sisi permukaan kamu saja gitu ya, tidak mengenal kamu seutuhnya. Nah makanya di sini ada tuh ya, di antara dia ini yang pengen lebih mengenal sisi terdalam kamu ya, agar hubungan ini tuh bisa berjalan membaik gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu guys, bagaimanakah energinya ya. Kita lihat dulu bagaimanakah energinya. Bagaimanakah yang dia rencanakan saat ini. Connect of One. Oke. Dan di sini aku tuh melihat ada seseorang yang merasa menyesal karena saat ini diri kamu tuh terlihat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ketimbang pada saat kamu terikat hubungan sama dia dulu. Dan di sini dia merasa syirik, merasa iri, merasa terkagum-kagum dan kaget gitu ya. Mungkin dulu seseorang yang telah dia sepelekan, tapi saat ini telah bertransformasi menjadi seseorang yang sangat istimewa. Sehingga membuat orang ini tuh kayak merasa kagum gitu ya, merasa kaget. Loh, kamu dulu tuh kayaknya nggak kayak gini deh gitu ya, tapi kenapa kok kesini tuh kayaknya kamu kelihatan manis, kelihatan cakep ya, terus karir kamu juga kelihatan lebih baik. Nah ya, jadi di sini mungkin dia merasa iri ya, merasa syirik gitu, karena kenapa gitu ya, setelah lepas dari hidupku kamu jauh tambah lebih baik ya, kenapa tuh gitu ya. Dan di sini dia akhir-akhir ini tuh dia sering ya kayak scroll status kamu, cek mungkin akunmu ya, sesekali lah mungkin dia memberanikan like statusmu gitu, kayak ngebales ya kayak status yang telah kamu buat gitu. Padahal dulu nggak ya, dia nggak gini. Artinya apa ya, dia memberanikan diri, memberanikan diri untuk masuk ke hidupmu. Nah kita cek lagi guys di sini. Kita cek terlebih dahulu ya guys. Kita cek ya, apa yang telah dia rencanakan, apa yang diam-diam telah dia rencanakan. Pack of Pentacle ya. Jujur saat ini ada orang yang sebenarnya hilang arah setelah kau putuskan dia. Mungkin selama ini kamu mengira ya orang ini tuh bisa bahagia tanpa kamu. Tapi pada kenyataannya salah, justru malah hidupnya hancur. Orang ini kehilangan arah setelah melepaskan kamu. Gitu ya. Karena di sini ya akhirnya dia menyesal. Akhirnya dia bisa menilai bahwa selama ini seseorang yang benar-benar tulus mencintai dia padanya yaitu kamu. Tapi saat ini nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Dan saat ini diri kamu tuh sudah merasa ogah gitu ya. Jangankan kembali, bertemu aja tak sudi gitu. Karena aku lebih mengingat rasa sakit hati yang telah kamu lakukan kepadaku gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan gitu ya, beberapa dari dia ini kayak
apa ya, bisa dibilang tuh keinginannya ya sebenarnya kayak gini, dia pengen gitu ya menyadarkan kamu bahwa dia ini masih sayang sama kamu, tapi karena kamu merasa bahwa nggak sudi lagi masuk ke dalam kehidupan kamu, akhirnya kayak dia tuh merasa minder ya, kayak merasa nggak percaya diri, merasa apa sih gue gitu ya. Kita cek lagi di sini, kita cek dulu ya apa yang telah dia rencanakan saat ini. Bagus sih ya. Jadi di sini ada seseorang yang sepertinya meminta petunjuk kepada Tuhan karena dia merasa sudah membulatkan tekad dia untuk bersatu dengan kamu, ya. Tapi karena dia ingin lebih meyakinkan, memantapkan jawaban atau pilihannya. Nah, makanya ada ya beberapa di antara dia ini yang sepertinya berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa apakah kamu calon yang terbaik buat dia atau tidak. Karena ini bicara masalah pasangan hidup yang akan dijalani satu kali seumur hidupnya. Nah, makanya dia pertimbangkan itu. Sebenarnya yang saya rasakan orang ini tuh sudah fix ya, dia udah merasa sayang, udah merasa cinta, udah merasa nyaman kepada kamu, tapi dia ingin lebih meminta petunjuk, lebih meminta kemantapan hati gitu, agar bisa lebih diyakinkan lagi ya apakah kamu tuh emang seseorang yang selama ini dia cari atau tidak. Itu yang saya rasakan, dia juga sepertinya lebih banyak mendekatkan diri ya kepada Tuhan karena seiring bertambahnya waktu ya, berjalannya waktu, usia dia pun juga bertambah. Dia pengen ya jadi seorang imam yang baik. Kalau dia cowok, kalau dia yang cewek ya artinya dia pengen menjadi seorang makmum yang baik gitu ya, menjadi penuntun lah gitu. Kita cek lagi ya guys di sini, kita lihat dulu apa yang dia rencanakan saat ini. Kalau dilihat, ini ada ya beberapa di antara kamu yang sepertinya kamu tuh memutuskan untuk kembali kumpul bersama keluarga kamu dan kayak kamu tuh ingin perbaiki, riset lagi segalanya dari nol. Karena pada saat flashback ke belakang mungkin rumah tangga kamu tuh udah awur-awuran, udah kacau balau, kayak jauh dari kata bisa diselamatkan, sampai pada akhirnya kamu tuh pernah ya sempat terjebak dalam sebuah hubungan yang terlarang dengan orang lain. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu kamu merasa ya bahwa hubungan seperti itu tuh kayak membawa dampak nggak baik buat kamu. Dan akhirnya ya kayak kamu tuh memantapkan pilihan kamu untuk kembali ke pasangan kamu dan memperbaiki segalanya dari nol. Gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan ya, banyak sekali gitu ya orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, orang tua kamu tuh yang mendukung langkah kamu saat ini gitu. Cuman terkadang kayak diri kamu tuh masih ada ketakutan gitu. Kamu takut apabila ya ini tuh akan sia-sia lagi gitu, karena mungkin ya ada sifat yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu tuh tapi belum kamu ucapkan gitu ya. Makanya di sini kayak kamu tuh ketar-ketir ketar-ketir, nih bener-bener bisa berubah nggak gitu, nih bener-bener bisa diselamatkan nggak gitu ya. Jadi lebih ke seperti itu. Kita cek lagi di sini apa yang dia rencanakan saat ini. Oke. Kalau dilihat, saya merasa ya bahwa diri kamu tuh saat ini sepertinya sedang mencari kabar seseorang. Ya. Dan di sini ya, kabar seseorang yang telah lama menghilang karena orang ini meninggalkan kamu di saat sayang-sayangnya sama dia secara sepihak. Jadi kamu nggak tahu alasan dia pergi apa, alasan dia ngejauhin kamu apa, masih pentingkah kamu di dalam hatinya. Karena jujur ya, kamu tuh masih mencintainya gitu. Dan di sini memang kalian tak saling bicara, tidak ada pergerakan, tapi dalam waktu dekat orang ini ya, dia sebenarnya ada perasaan gak enak ke kamu. Dia pengen kembali hadir ke dalam hidupmu, tapi dia sadar bahwa dia mungkin pendosa. Dia adalah orang yang salah gitu ya. Jadi dia kayak masih baca situasi kapan waktu yang tepat agar orang ini bisa meminta maaf, hadir lagi ke dalam kehidupan kamu dan menjadi versi terbaiknya. Seperti itu.
Oke guys, terima kasih banyak ya. Video ini sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kalian bahagia. Dan bagi teman-teman ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, langsung aja join ya. Caranya klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.